Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dimohon jangan berisik. Saya seringkali mendengarkan bila mana ada nama Kanjeng Nabi Muhammad disebut, tidak membaca selawat, maka orang tersebut dijauhkan dari surga dan dijauhkan dari syafaat, dijauhkan dari surga, maka akan dekat ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi saya sebut nama Kanjeng Nabi. Mari kita baca selawat semua supaya kita nanti didekatkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama dan yang lebih utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat Islam dan iman, itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menghadiri, sehingga kita bisa melaksanakan, sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bertasiah dan berkumpul di tempat ini, yaitu tujuannya kepada lain, yaitu untuk perpisahan santri yang ada di Miftahul Ulum. Maka dari itu kita selalu memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah tersebut adalah jumlahnya 8 dan juga pintu surga adalah 8 pintu. Semoga kita nanti bisa memasuki pintu yang Allah berikan. Semoga masuk pintunya Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada ahli keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya, dan juga kepada kita semua selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembina Miftahul Ulum. Kenapa saya mengambil nama Miftahul Ulum? Karena itu nama dari pondok pesantren guru saya yang ada di Miftahul Ulum Al-Syafi'i, itu Larangan Barat, Desa Kemandung, Umpeng Sampang. Karena saya alhamdulillah sudah mendapat restu dari beliau, makanya saya ingin melanjutkan
cita-cita beliau, akhirnya namanya saya dinamakan Miftahul Ulum. Kenapa saya tidak mengambil nama Membaul Ulum bata-bata? Karena betul Al-Makaram Tahir Al-Nasilah bata-bata Miftahul Ulum bata-bata tidak mempunyai cabang. Tetap Membaul Ulum bata-bata tetap satu, yaitu yang ada di Desa Banan Pelengahan Pamekasan. Karena kata beliau, di mana Membaul Ulum bata-bata tersebut bagus, maka yang disebut bukan Membaul Ulum bata-bata, tetapi bila mana jelek Membaul Ulum bata-bata lah yang sebut yang pertama. Ini suaranya sana selesai. Pertama yang kami sampaikan, ribuan terima kasih kepada seluruh wali santri yang telah memenuhi undangan kami. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh santri wali santri, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya dititip di tempat kami. Karena bila mana bapak tidak percaya sama kami dan ibu-ibu juga tidak percaya sama kami, mungkin ibu-ibu juga tidak menitipkan kepada kami. Dan yang ketiga, saya mengatakan ribuan terima kasih atas segala bantuannya, baik dari segi pemikiran, tenaga dan yang lain-lainnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kenapa? Karena berdirinya saya di sini tanpa kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak mempunyai apa-apa. Dan yang selanjutnya, kami mohon maaf apabila tempat kami tegur sapa jangan kami yang kurang selera atau kurang memenuhi. Hanya itulah kemampuan kami. Ada sebuah kata, tangan kita ingin membeli orang, tapi tangan kita tidak sampai. Dan yang selanjutnya, kami berpesan kepada semua santri yang ada di sini, dengerin, ini pesan ya, pesan. Saya berpesan kepada santri yang ada di sini. Yang pertama, meskipun nanti tidak ngaji di sini atau berpisah sementara, tetapi di rumah tetap yang pertama saya pesan, tetap melaksanakan salat 5 waktu. Siap tak? Insya Allah. Dan yang kedua, tetap membaca Al-Quran, jangan sampai tidak. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi setelah didemonstrasi itu alhamdulillah sudah hafal surah Al-Mulk. Makanya nanti begitu bulan puasa, kami himbau kepada bapak dan ibu-ibu untuk membaca di waktu bulan puasa paling minim 1 kali. Jamnya terserah, mau pagi, mau sore, mau siang, terserah. Jamnya itu terserah. Kenapa saya mempunyai cita-cita dan program untuk anak ini semenjak dini menghafal surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Saya ada satu keterangan, ini saya cuma menyampaikan saja, barangkali juga nanti sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mempunyai keterangan yang menerangkan, bukan saya pribadi. Saya mohon maaf, saya awal, cuma saya punya keterangan nakil dari Gus Bahak Nur Salim yang ada di Jawa Tengah. Beliau pernah berpesan, punya cerita, di waktu itu ada seseorang meninggal, itu orang yang pasti layak disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Namun orang fasik tersebut rutin atau sampai hafal membaca surah Al-Mulk.
Begitu ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar oleh malaikat Munkar dan Nakir, akhirnya surah Al-Mulk tersebut berwujud menjadi makhluk membela orang yang fasik tersebut. Cerita singkat yang selanjutnya, begitu ditanya, begitu mau diperiksa, begitu mau diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, akhirnya muncul protes. Wahai malaikat Munkar dan Nakir, bila mana malaikat mau menyiksa orang ini, saya tidak suka, saya tidak setuju. Bila mana orang malaikat Munkar dan Nakir mau merusak orang ini, saya tidak setuju, saya tidak suka. Berarti malaikat Munkar dan Nakir menyiksa saya, malah menyiksa kalam Allah, kata surah Al-Mulk. Akhirnya bagaimana? Akhirnya laporlah malaikat Munkar dan Nakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tersebut alhamdulillah selamat dari pemeriksaan, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Cuma bukan untuk menghafalkan saja, tetapi melaksanakan sholatnya. Jangan-jangan nanti ini kok saya dengar cerita ya dari Haji Abrasan, katanya kalau hafal surah Al-Mulk selamat dari periksaan malaikat Munkar dan Nakir, lalu enggak sholat. Bukan seperti itu. Jadi jangan salah ditafsirkan. Sholatnya tetap, tapi karena orangnya fasik, ya sholatnya tetap, tapi jangan sampai fasik. Ini cuma contoh dan cerita. Jadi intinya surah Al-Mulk tersebut di keterangan lain itu nanti akan menjadi pelajaran, akan menjadi pembela kita di dalam barzakh. Semoga kita semua nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh berkat membaca menghafal surah Al-Mulk. Ada pertanyaan begini, kalau cuma baca bagaimana? Kiai Gusbah, kalau cuma baca itu tidak, keterangan di kitabnya katanya menghafal. Jadi kalau cuma baca tidak, jadi keterangannya menghafal. Kalau untuk menghafal gampang, mungkin ibu kalau bisa ngaji dalam satu hari misalnya dari juz 1 sampai juz 2, terus bolak-balik, begitu apa dari juz 2 pindah ke juz 3, terus seperti insyaallah hafal. Saya terus terang Bu, pertama saya juga tidak hafal surah Al-Mulk, karena saya ngikutin santri ini tiap hari ngikutin. Alhamdulillah saya sudah hafal juga, alhamdulillah. Kalau ibu tidak percaya, tadi yang demonstrasi, nanti ibu dan bapak boleh terjululah tanpa membuka Al-Quran, dites, ditanya langsung. Tolong dibaca ayat 20 nak, tes. Tolong baca ayat 25, tes. Tolong baca ayat 15, tes. Bila perlu dari pertama sampai terakhir tolong dites. Supaya apa? Supaya tetap dari semenjak ini sampai akhir hayat juga tetap dalam keadaan hafal surah Al-Mulk. Tetapi bukan surah Al-Mulk saja yang saya harapkan, semoga nanti bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya berpesan juga, tadi pesan ke saya kepada santri, dan saya berpesan juga kepada wali santri, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Saya berpesan, bila mana nanti ada anak-anaknya, putra-putrinya yang akan melanjutkan ke pondok pesantren, pesan saya yang pertama, berhati-hati menaruh anak ke dalam pesantren. Kenapa kok seperti itu? Karena zaman sekarang banyak pintu-pintu tahfidz Al-Quran. Bukan saya tidak cita tahfidz ya, bukan saya tidak cita Al-Quran, bahkan anak saya mentu saya tahfidz. Tetapi berhati-hati memasukkan anaknya ke pondok pesantren, terutama pesantren tahfidz. Dikhawatirkan cuma namanya tahfidz, nanti programnya di dalam isinya lain.
Itu pesan saya. Jadi bukan asal ceplos, bukan asal masuk. Ini pesantrennya sangat besar, sangat keren, tidak terjamin. Apa yang harus terjamin? Tanya dulu pengasuhnya siapa, kiainya siapa, sambungannya kemana. Dia khawatirkan sambungannya tidak sampai kepada Rasulullah. Bila mana sambungannya tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menghafal 30 juz juga, menghafal sampai berapa kali, masalah bagaimana, mengadah bagaimana, atau puasa bagaimana, berhaji berumrah pun bagaimana, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sambungannya tidak sampai kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya hajaran wahai tauhid bagi anak sampai nggak kira-kira? Insya Allah kalau hubungan saya sampai, saya mau cerita. Yang pertama, saya mempunyai guru sahana Kiai Haji Al-Mafullah. Kita sendiri sedih, mungkin sudah pada tahu yang ada di Kemendul Omben Sampang. Terus yang kedua, saya mempunyai guru yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Al-Mafullah. Kiai Haji Hamid Al-Mafullah Sayyadi. Gurunya Syahana Kiai Basir, yaitu gurunya di Pucat. Pucat gurunya ke mana? Yaitu Sayyid Muhammad Al-Maiti yang ada di Makatul Mukarramah. Dan guru saya juga Syahana Abdul Hamid yang ada di pondok pesantren Kembaulu Limbatabata. Gurunya juga ada di Makatul Mukarramah Al-Mafullah, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maiti Al-Hasani yang ada di Makatul Mukarramah. Sambungannya jelas, insya Allah sambungannya sampai kepada sahabat yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan sampai kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sekarang Bu, ini mohon maaf ya, bukan saya tidak boleh, cuman kebanyakan bila mana asal taruh ke pondok, begitu pulang dari pondok pesantren, nanti ibu bisa disalahkan. Ibu salah sholatnya, ibu salah cara puasanya, bahkan mengafirkan ibu. Naudzubillah min dzalik. Salah siapa? Kalau anak pulang dari pesantren misalnya, begitu pulang menyalahkan orang tuanya, tidak takdim kepada orang tuanya, tidak menghormati kepada guru dan orang tuanya, bahkan lebih berani mengafirkan guru dan orang tuanya. Salah siapa? Coba. Salah anak? Bukan. Anak sebelumnya tidak tahu. Salah siapa? Salah guru? Bukan. Salah siapa? Salah orang tua, salah naro, salah tempat. Contoh kecil, mungkin ibu biar lebih ngerti. Lafal Bismillahirrahmanirrahim bagus apa tidak Bu? Bagus ya. Lafal Bismillahirrahmanirrahim bagus. Tapi bila ditaruh di depan pintu atau di depan mobil atau di atas jendela. Kamu kenapa sih Nam? Tetapi bila mana salah naruhnya di jam motor, bahkan misalnya di gerobak sampah, bahkan misalnya naruh di dalam WC, yang salah siapa? Bukan Bismillahnya yang salah, tetapi yang naruhnya yang salah. Benar enggak? Jadi bukan Bismillahnya yang salah yang naruh. Saya kadang-kadang ngiris hati saya melihat lafal Bismillahirrahmanirrahim ada di belakang motor pas. Kadang-kadang ada di gerobak sampah. Bukan yang salah gerobak, yang salah yang naruh. Gerobak itu tempatnya biasanya pungut sampah, pungut barang-barang kotor. Di situ ada lafal Bismillahnya. Aduh, kata saya, ini saya kadang-kadang mau negor, tapi orang yang mengerti tidak ditegur. Saya merasa hati ini ingin bagaimana gitu kira-kira. Ini orang ini apa nggak tahu, apa emang sengaja, apa bagaimana? Itulah makanya juga kita
kalau mau melaksanakan ibadah harus tahu ilmunya, Bu. Saya mendengarkan satu keterangan ini, maaf ya kalau saya katakan hadis, mungkin saya bukan ahli hadis, tapi saya mengukil oleh satu keterangan ada. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, bila mana orang menginginkan akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, bila mana orang menginginkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Contoh kecil, misalnya sekarang ibu misalnya mau masak martabak kecil saja, tetapi tidak tahu ilmunya martabak, akhirnya yang jadi bukan martabak, martabak. Martabak enggak, telur enggak. Karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Itu satu contoh dunia. Misalnya ibu sekarang mau melaksanakan sholat, enggak tahu ilmu sholatnya, takbirnya bagaimana, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, akhirnya ngikut dan jadinya juga gagal, akhirnya juga ibadah sholatnya ditolak. Satu pesan saya, ini banyak mungkin yang belum tahu, saya juga baru mengetahui, di dalam sholat itu mengandung puasa, ada wajib puasa. Di waktu salat Allahu Akbar, itu begitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar, itu kita langsung puasa. Tidak boleh menelan sesuatu yang bekas makanan, tidak boleh ditelan atau keluar. Makanya kalau setelah makan ibu ingin sholat, berkumur-kumur dulu. Dikhawatirkan setelah makan ada sisa makanan di dalam gigi, di sela-sela gigi. Begitu melaksanakan sholat Allahu Akbar, sisa makanan tadi ikut tertelan. Itu sholatnya batal, Bu. Batal. Kalau makin enggak, kata kiri ini enggak batal, monggo silahkan. Tetapi saya mengikuti yang berhati-hati saja. Saya tidak mengikuti yang gampang. Saya kalau urusan akidah, salat, dan saya mengikuti yang berhati-hati, tidak mengikuti yang gampang-gampang. Kalau sekarang kan zamannya gampang, orang salat juga wudunya segini juga sah, yang monggo. Kalau mengikuti itu terserah. Cuman saya mengikuti tetap tuntunan guru saya, baik yang ada dari Miftahul Ulum maupun yang ada di Mambaul Ulum Bata-Bata. Karena nanti di ajunan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dosa pertama, yang tanya pertama, meskipun yang dalam kubur itu adalah tentang sholat. Bila mana baik sholatnya, insya Allah amal yang lain juga ikut baik. Tetapi sebaliknya, bila mana sholatnya salah, insya Allah juga dikhawatirkan amal yang lain tidak baik juga. Makanya ini karena menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan diri dan sekarang untuk menyambut kedatangan bulan yang suci Ramadan. Sayang-sayang sia-sia ya. Sebetulnya saya ingin pulang, ingin ngaji lagi saya di sana di pondoknya Kiai Muslihatnya yang ada di Pemekasan. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh manfaat. Bulan suci Ramadan itu ibu dan bapak saya pesan, jangan sampai tidak baca Al-Quran. Sayang-sayang, jangan sampai, karena di bulan suci Ramadan itu diisilah perbanyak dengan membaca Al-Quran. Kira-kira ibu ini dalam satu bulan khatam berapa kali Al-Quran? Berapa kali? Kira-kira khatam berapa kali?
Jangan harus latihan dulu, kalau tidak latihan nggak bisa. Latihan dulu, kalau nggak latihan nggak bisa. Saya mungkin apa tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu ya, alhamdulillah saya tiap hari itu mencapai 5 pus. Alhamdulillah, paling dikit saya 3 pus. Tapi bukan juz ABC, bukan juz panjang, ini juz Al-Quran. Kenapa saya sampaikan begini? Apa saya pamer? Tidak. Apa saya ingin dipuji? Tidak. Supaya apa? Supaya ibu juga mengikuti dan ingin juga membaca Al-Quran. Meskipun 3 juz, barangkali 1 bulan bisa 1 juz, atau misalnya separuhnya, atau dalam 1 bulan misalnya nanti bisa menghafal 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, karena masih banyak nanti perlombaan atau tari-tarian, mungkin ibu nanti bisa menyaksikan. Terakhir, saya dan keluarga Miftahul Ulum bila mana mempunyai kesalahan baik dari segi perkataan, baik dari segi perbuatan, baik dari tingkah laku, saya keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada wali santri yang telah menitipkan putra-putrinya kepada saya. Dan juga bila mana ilmu saya sedikit bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, memang saya ilmunya sedikit. Cuman saya masih ingat pesan guru yang waktu saya pamit dari Pondok Pesantren Mambul Ulum Bata-Bata, kata guru saya, sedikit bermanfaat lebih baik daripada banyak tidak bermanfaat sama sekali. Memang tujuannya banyak bermanfaat, tetapi kalau dibandingkan banyak tidak bermanfaat, lebih baik sedikit tetapi bermanfaat bagi orang lain. Contoh, terakhir contoh, ibu misalnya di rumah masak nasi, misalnya satu dandang. Itu setelah masak nasi, ikan, sayur semua sudah matang, yang makan cuma berdua atau bertiga. Akhirnya nasinya basi, sayurnya basi. Kan percuma, meskipun banyak tidak bermanfaat. Tetapi misalnya ibu masak cuman satu mijikom atau separuh atau 1 liter atau misalnya 2 liter, masak banyak, tetapi bisa dibagikan kepada yang lain, sayur kepada yang lain, atau misalnya mengundang tetangganya yang ikut makan, itu bermanfaat daripada tadi masak 1 dandang tetapi basi. Lebih baik masak sedikit tetapi bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila matariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.